Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaharudin dari kelas A35. Dalam pertemuan mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah usul fikih yang dibimbing langsung oleh Bapak Ahmad Mustafa, memberikan tugas tentang sumber hukum yang diperselisihkan ulama. Adapun poin-poin tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mustafa ini, yang pertama, membuat pengayaan materi dari sumber lain, dan yang berikutnya yaitu membuat kesimpulan dari masing-masing subtema yang meliputi materi yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Mustafa. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu mengenai kesimpulan syar'u man qoblana, yaitu pentingnya memahami dan menghormati hukum-hukum syariah yang telah ada sebelum kita. Hal ini mencakup prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diterapkan oleh generasi sebelumnya dan menjadi landasan bagi kehidupan umat Islam saat ini. Yang kedua, kesimpulan mengenai qaul sababi. Studi usul fikih dapat disimpulkan sebagai pendapat atau perkataan yang berasal dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, tentang pentingnya untuk memahami dan meneliti qaul sababi ini sebagai sumber hukum Islam, karena pandangan sahabat memiliki bobot dan otoritas yang tinggi dalam pemahaman ajaran agama. Yang ketiga yaitu kesimpulan mengenai maslahah mursalah. Dalam usul fikih, prinsip kemaslahatan umum dapat menjadi dasar hukum dalam situasi-situasi di mana tidak ada nas atau teks hukum yang secara khusus mengaturnya. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat secara kontekstual untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Yang keempat, tentang ihtisan. Dalam usul fikih, metode penalaran hukum Islam yang melibatkan pertimbangan keadilan atau kemaslahatan dalam mengambil keputusan hukum. Kesimpulan umumnya adalah bahwa istihsan dapat digunakan ketika tidak ada dalil atau nas yang jelas, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, kesimpulan tentang al-urf. Al-urf atau istiadat atau adat istiadat dapat diambil adalah bahwa al-urf diakui sebagai sumber hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis, atau tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pengakuan terhadap al-urf memungkinkan hukum Islam untuk bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan keadaan masyarakat. Namun, pemahaman terhadap al-urf juga memerlukan kehati-hatian agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai istishab. Dalam usul fikih adalah asas-asas hukum yang menyatakan keberlanjutan suatu keadaan atau hukum sampai adanya bukti yang menunjukkan perubahan. Dengan kata lain, jika tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan dari keadaan atau hukum sebelumnya, maka keadaan atau hukum tersebut dianggap tidak berlaku. Istishab membantu dalam mempertahankan kestabilan hukum jika tidak ada bukti yang
mengidentifikasi perubahan atau mengindikasikan perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu kekurangan atau sesuatu perkataan yang kurang berkenan. Saya kira itu cukup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.